يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah iyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul. Dan kita tidak memiliki kesanggupan dan kekuatan untuk berkumpul seperti ini kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat oleh kita bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, perkara yang paling kita butuhkan adalah pertolongan Allah. Sedangkan di setiap musibah yang melanda kita, yang paling kita butuhkan adalah kelembutan dan kasih sayang Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seorang ingin beribadah kepada Allah, dia butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika dia menghadapi musibah, dia membutuhkan kelembutan dan kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah di saat musibah itu akan kita dapatkan seukuran dengan besarnya ketaatan kita di saat kita lapang. Ya, maka oleh karena itu kita memohon pertolongan kepada Allah, semoga Allah memberi kita kesanggupan untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan kepadanya. Di antaranya di pagi hari ini kita duduk di majelis ilmu. Tapi pembahasan kita masih berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam telah tercantum di dalam berbagai riwayat. Beliau adalah seorang laki-laki, berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek. Nabi Isa itu kulitnya kemerah-merahan, rambutnya agak keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air, seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Dan ini ringkasan dari riwayat-riwayat tentang keadaan Nabi Isa itu. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di bumi, maka Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau alaihissalam akan turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Syam atau Suriah.
Beliau alaihissalam menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah dari atas rambutnya menetes air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhan tetesan-tetesan itu bagai kristal-kristal atau manik-manik mutiara. Dan tidak seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan orang kafir itu akan mati. Ya. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Nafas Nabi Isa itu sejauh mata memandang bisa tercium. Ya. Beliau turun di tengah golongan yang dimenangkan At-Taifatul Mansurah. Taifatul Mansurah itu golongan yang selamat, yang mana mereka berperang di jalan yang hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Beliau turun pada waktu didirikannya sholat subuh dan sholat di belakang pemimpin golongan tersebut. Tadinya Nabi Isa ditawarkan jadi imam, kemudian beliau tidak mau jadi imam. Beliau ingin sholat di belakang imam kaum muslimin. Beliau tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang cita-cita beliau. Di antara yang beliau doakan dulu, yaitu beliau ingin menikmati amal dalam syariat Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa itu tidak membawa syariat selain syariat Muhammad SAW. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Ya, banyak sekali ayat-ayat dan juga Sunnah Rasulullah yang berbicara tentang itu. Di antaranya Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 55. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فاحكموا bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu, maksudnya akan mengangkatmu dan akan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selama ini selalu kamu berselisih tentangnya. Ayat ini disebutkan mutawaffika. Mutawaffika itu berkata Qatadah, ini merupakan bentuk kalimat dalam bentuk muqaddam dan muakhar, yaitu bentuk kalimat yang mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan. Seharusnya inni rafi'uka ilayya, seharusnya begitu, aku akan mengangkat kamu. Kemudian mutawaffika, kemudian akan mewafatkan kamu. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kematian tersebut adalah tidur. Maksud aku akan mentidurkan kamu lalu mengangkat kamu kepadaku. Karena kalimat wafat juga
dipakai untuk tidur. Jadi antum ketika tidur itu disebut sedang wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa ketika matinya, maksudnya ketika tidur. Ketika apa? Tidur. Jadi waktu itu Nabi Isa alaihissalam ditidurkan. Berkata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, Al-Quran telah mengabarkan turunnya Nabi Isa, putra Maryam. Demikian juga Rasulullah SAW, ya, orang yang berbicara benar dan dibenarkan dan tidak mengikuti hawa nafsu, beliau juga memberitakan hal itu. Riwayat tentang turun Nabi Isa mencapai derajat mutawatir. Para ulama salaf dan khalaf bersepakat atasnya. Mereka memasukkannya dalam perkara-perkara yang wajib diyakini dan diimani oleh seluruh kaum muslimin. Dan ini menunjukkan masalah ini adalah masalah akidah. Masalah akidah. As-Safarini berkata, turun Nabi Isa putra Maryam alaihissalam ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama. Di antara Al-Quran itu Allah sebutkan, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Yakni mereka akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematian beliau, dan hal itu saat beliau turun dari langit di akhir zaman hingga agama bumi menjadi satu, agama Nabi Ibrahim yang hanif lagi muslim. Masih kata As-Safarini. As-Safarini berkata, adapun dalil dari sunnah, maka dalam As-Sahihain dan lainnya terdapat riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksira as-saliba wa yaqtula al-khinzira wa yadha'a al-jizyah." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sudah hampir dekat akan turunnya putra Maryam di antara kalian sebagai hakim yang adil. Lalu dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Jizyah itu apa? Pajak. Ya. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Nabi SAW, wallahi layanzilanna ibnu Maryam hakaman adalan fayaksiru as-saliba. Demi Allah putra Maryam pasti akan turun sebagai hakim yang adil, lalu dia akan menghancurkan salib. Ya. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa akan turun kembali. Pertanyaannya adalah, apa di antara hikmah turunnya Nabi Isa? Ada yang bisa jawab enggak? Yang belajar kitab syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Ustaz Yazid yang sudah khatam berapa kali, sebutkan apa di antara hikmahnya. Jadi kita sudah singgung di antara hikmahnya Nabi Isa alaihissalam pernah berangan-angan ingin merasakan nikmatnya beribadah sholat seperti sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dihidupkan dan diangkat, kemudian diturunkan kembali. Yang kedua, semua yang berasal dari tanah akan dikembalikan dulu ke tanah. Maka Nabi Isa tidak diwafatkan di langit, tapi diwafatkan di mana? Di bumi. Kemudian yang berkaitan dengan pembahasan ini, turun Nabi Isa sebagai tanda besar hari kiamat. Ya, demikian juga faedah hikmah berikutnya, dia datang untuk menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghilangkan jizyah, zakat, pajak atau upeti.
dan dia akan membunuh siapa? Dajjal. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Fayanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum, ta'al salli bina, fayaqul la, inna ba'dakum 'ala ba'din umara'u takrimatallah hadhil ummah." Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang akan berjuang, berperang di atas kebenaran, dan mereka menang hingga hari kiamat. Lalu Nabi Isa putra Maryam turun. Maka pemimpin mereka berkata, "Marilah, solatlah menjadi imam bagi kami." Maka Nabi Isa mengatakan, "Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah imam bagi sebagian yang lain. Dan itu adalah pemuliaan Allah bagi umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi Nabi Isa nanti ditawarkan jadi imam, dia tidak mau. Dia tidak mau. Kemudian adapun ijma', maka umat telah berijma', bersepakat atas akan turunnya Nabi Isa. Tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan ahli syariat. Ya. Yang mengingkarinya hanyalah orang-orang filsafat, orang-orang ateis, atau orang-orang yang menyelisihinya tidak dianggap. Ya. Artinya yang menyelisihi ijma' itu tidak dianggap. Tidak ada para ulama berselisih pendapat tentang turunnya Nabi Isa. Semua bersepakat, kecuali filsafat, kemudian ateis, kemudian orang-orang yang tidak dianggap ucapannya. Ijma' umat telah terwujud bahwa Nabi Isa akan turun dan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan syariat baru saat turun dari langit, sekalipun dia masih menjadi nabi dan disifati dengan kenabian. Dia menerima kepemimpinan dari Al-Mahdi, dan Al-Mahdi termasuk sahabat dan pengikutnya sebagaimana para pengikut Al-Mahdi. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Nabi Isa hidup di langit, belum wafat. Bila beliau turun dari langit, beliau tidak berhukum kecuali dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan sesuatu yang menentang keduanya. Nabi saja, Nabi Isa ya, mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Ya. Terus kita ngikutin siapa? Seharusnya Nabi Isa bisa aja beralasan, aku kan punya syariat sendiri. Dia dapat izin kah untuk melaksanakan syariat sendiri Nabi Isa itu? Dulu maksudnya. Dapat gak? Dapat. Tapi ketika dia turun di akhir zaman, dan itu zaman kenabian Muhammad SAW, dia harus ikuti syariat siapa? Sendiri. Aneh bin ajaib, ada hari ini orang yang mengikuti syariat Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir tidak tahu di mana. Ya. Dan ini adalah kebodohan dan pembodohan. Ini asli Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu dinamakan Abu Jahal karena apa? Tidak mengikuti syariat. Maka oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi Isa itu akan apa? Turun, tidak membawa syariat baru, tapi dia mengikuti hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian Syekhul Islam juga berkata, Nabi Isa masih hidup. Yang diriwayatkan dalam As-Sahih, yanzilu fikum Ibnu Maryam hakaman adalan. Tadi riwayat sudah disebutkan tentang dia menghancurkan salib, membunuh babi, dan juga apa? Menghilangkan jizyah atau pajak. Tadi juga sudah disinggung bahwa dia akan turun
di mana? Di Menara Putih di Damaskus, di sebelah timur Damaskus, Suriah. Nabi SAW mengatakan annahu yanzilu 'ala al-manaratil baydha'i syarqiyyah Damashq wa annahu yaqtulu ad-dajjal. Bahwa beliau Nabi Isa akan turun pada Menara Putih sebelah timur Damaskus, dan bahwa beliaulah yang akan membunuh Dajjal. Ya. Barang siapa arwahnya berpisah dari jasadnya, niscaya jasadnya tidak turun dari langit. Bila dia dihidupkan, dia bangkit dari kuburnya. Artinya Nabi Isa itu dia dinaikkan bersama apa? Jasad dan ruh. Dan dia masih hidup. Ya, antum jangan bertanya dia makan apa di langit. Itu pertanyaan kurang pekerjaan namanya. Ya, karena Nabi Isa alaihissalam pastinya dapat rezeki langsung dari Allah Azza wa Jalla. Karena sudah tidak ada lagi tempat usaha di sana. Kalau dia berada di bumi, dia akan makan setelah berusaha. Itu pun dalam sebagian keadaan, sebagian orang akan makan ketika dia dapat makanan langsung ketika sudah tidak ada tempat usaha. Artinya sudah tidak sanggup lagi dia berusaha. Contoh siapa? Maryam ibunya. Selalu Zakaria alaihissalam menemukan makanan di sisi siapa? Maryam. Ketika Maryam alaihissalam butuh minum waktu dia hamil tua, dan dia tidak mungkin menggali sumur atau menimba air, maka Allah alirkan sungai kecil di bawahnya. Karena itu tidak bisa diusahakan. Ya, kemudian untuk makanannya ada pohon kurma, dan Maryam alaihissalam dia masih bisa usaha untuk memegang kurma itu, walaupun perintahnya untuk digoyangkan, tapi dia tidak mungkin menggoyangkan. Dia pinggang, jatuh nggak buah kurmanya? Jatuh. Nah, ketika tidak ada lagi cara untuk berusaha, maka pastinya Allah memberi rezeki secara langsung. Beri rezeki secara langsung. Demikianlah Nabi Isa alaihissalam diberi rezeki oleh Allah di langit. Kemudian Nabi Isa itu tadi disebutkan diwafatkan, artinya ditidurkan. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, kalimat inni mutawaffika, maka ini merupakan dalil bahwa maksud ayat bukan kematian yang umum. Karena bila itu dimaksud, niscaya Nabi Isa alaihissalam sama dengan orang-orang yang beriman lainnya, yang mana Allah mencabut ruhnya dan dibawa ke langit. Bila demikian, maka Nabi Isa tidak memiliki kekhususan dalam perkara ini. Artinya gini, bila Nabi Isa diangkat ke langit itu sudah dicabut ruhnya seperti orang pada umumnya, maka apa kelebihan beliau turun? Nggak ada kelebihannya. Dan juga tidak ada kelebihan disebutkan secara khusus, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Karena itu juga bisa dirasakan oleh kaum mukminin bila diwafatkan. Maksud dimatikan, cabut ruhnya. Tapi bukan itu yang maksud. Yang dimaksud beliau ditidurkan dulu kemudian diangkat ke langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Seandainya ruh beliau telah berpisah dari jasadnya, niscaya badannya ada di bumi seperti nabi-nabi lainnya, bukan di langit. Badan Nabi Isa di mana sekarang? Di langit apa di bumi? Oke, di langit. Badan Nabi Muhammad SAW di mana? Di bumi, karena beliau telah meninggal dunia. Adapun klaim orang-orang Yahudi mereka membunuhnya, itu hanyalah persangkaan saja. Kata Allah, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann
wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Ya. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Jadi Nabi Isa itu tidak terbunuh, apalagi disalib. Tidak. Kalimat barrafa'ahu Allahu ilaihi maksudnya menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat dengan jasad dan ruhnya, sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih bahwa dia turun dengan jasad dan ruhnya juga. Ya, bukan turun ruh saja atau jasad saja, tapi turun kedua-duanya. Karena bila maksudnya adalah kematiannya, niscaya ayat itu berkata mereka tidak membunuhnya. Niscaya ayat itu berkata mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, akan tetapi dia meninggal dunia. Seharusnya begitu. Tapi kan ayatnya barrafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkat kepadanya. Jadi ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu telah mati. Al-Qadhi Iyad berkata, turunnya Nabi Isa alaihissalam dan pembunuhannya terhadap Dajjal adalah benar dan juga sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis sahih yang menetapkannya. Tidak ada dalam akal dan syariat yang membatalkannya, maka wajib menetapkannya. Sebagaimana sebagian Mu'tazilah dan Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka mengingkarinya. Mereka menganggap bahwa hadis-hadis di bidang ini tertolak oleh firman Allah, wa khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Jadi gini, ada kelompok Mu'tazilah dan juga Jahmiyah dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka menganggap Nabi Isa itu tidak mungkin turun. Dalilnya mereka berdalil dengan Al-Quran bahwa Muhammad SAW khataman nabiyyin, penutup para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelahku, kata Nabi, dan itu ditegaskan oleh Nabi. Ini namanya membawa dalil tapi tidak benar dalam pendalilan. Ya. Mereka juga menentang ijma'nya kaum muslimin. Mereka juga beralasan bahwa kaum muslimin telah berijma' tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Ya betul, tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga beralasan bahwa syariat Muhammad SAW abadi hingga hari kiamat, tidak mansukh, tidak dihapus. Jadi mereka ini berdalil dengan dalil yang lain selain yang dipakai oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alasan mereka kenapa mereka mengatakan Nabi Isa tidak mungkin turun, karena pertama Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Alasan mereka kedua, telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan mereka yang ketiga, bahwa syariat Muhammad itu tidak akan dihapus. Ya, sedangkan persangkaan Mu'tazilah Nabi Isa itu datang untuk menghapus syariat Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, ini adalah pengambilan dalil yang rusak. Karena yang dimaksud dengan turun Nabi Isa bukan berarti dia turun sebagai Nabi dengan membawa syariat yang menasakh, menghapus atau mengganti syariat Muhammad atau Nabi kita. Hadis-hadis yang ada tidak sedikit pun mengandung petunjuk demikian.
Sebaliknya hadis-hadis yang sahih di sini dan hadis-hadis yang telah hadir dalam kitab Al-Iman dan lainnya menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun sebagai hakim yang adil dan akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan ajaran-ajaran dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu ditinggalkan oleh manusia. Jadi dia tidak membawa syariat baru. Dan dia juga bukan nabi terakhir. Ya, dia bukan nabi terakhir. Berkata Syekh Shalih Fauzan, di zaman ini sebagian penulis yang bodoh dan orang-orang yang mengaku diri sebagai ulama mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam dengan dasar akal pikiran mereka semata. Mereka menggugat hadis-hadis sahih atau mentakwilnya dengan takwil-takwil yang batil. Yang wajib atas seorang muslim adalah membenarkan kabar yang disampaikan oleh Nabi SAW yang sahih dari beliau dan meyakininya. Karena itu termasuk iman kepada hal gaib yang Allah beritahukan untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelompok-kelompok ini tidak menerima hadis tentang turunnya Nabi Isa karena hadis itu disangsikan oleh mereka, dianggap bahwa hadis-hadis itu hadis yang ahad. Padahal riwayat tentang itu sudah mutawatir. Karena sebagian Mu'tazilah tidak menerima hadis ahad dalam urusan keyakinan atau akidah. Sebagian ulama berkata bahwa dengan turun Nabi Isa putra Maryam beban taklif diangkat. Ya. Ini tidak benar. Berdasarkan hadis-hadis yang telah hadir yang menetapkan bahwa Nabi Isa itu turun menetapkan hukum-hukum yang ada dalam syariat, yaitu syariat Islam, dan memperbaharuinya. Jadi gini, ada sebagian orang mengira, ya mereka yang mengaku diri sebagai ulama itu mengira bahwa turunnya Nabi Isa itu menghapus beban syariat kepada umat manusia. Artinya manusia tidak lagi wajib sholat seperti sholat 5 waktu, gak wajib lagi bayar zakat dan seterusnya. Karena sudah dihapus oleh kedatangan Nabi Isa. Tentu ini juga pemahaman yang salah. Yang tadi menganggap Nabi Isa tidak turun, yang ini berlebihan juga di dalam apa? Meyakini turunnya Nabi Isa. Yang tadi mengingkari, kalau yang ini berlebihan. Padahal Nabi Isa turun untuk menetapkan hukum dalam syariat Islam, yaitu hukum yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihissalam ya tidak menghapus syariat Islam, karena syariat Islam adalah syariat terakhir dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir. Dunia tidak tegak tanpa taklif, tanpa pembebanan syariat. Justru sebaliknya, tegaknya dunia adalah dengan taklif. Taklif itu apa tadi? Beban syariat yang kita amalkan. Taklif itu adalah kita dibebankan untuk mengamalkan apa? Syariat. Hingga tidak ada yang berkata di dunia ini Allah, Allah. Ya, ini disebutkan oleh Qurtubi dalam tazkirahnya. Artinya gini, di dunia ini tetap akan ditegakkan syariat Allah sampai tidak ada lagi orang yang mengingat Allah. Dan itu terjadi di akhir zaman. Berapa lama Nabi Isa turun? Berapa lama dia tinggal? Disebutkan terdapat hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Asakir bahwa Nabi SAW bersabda, yanzilu Isa bin Maryam fayamkuthu fin nasi 40 sanah.
Nabi Isa putra Maryam akan turun, lalu beliau akan tinggal di antara manusia selama berapa tahun? 40 tahun. Jadi 40 tahun itu kondisi yang sangat makmur. Perekonomian bagus. Di zaman-zaman itu yang mengemis bukan orang miskin, tapi yang mengemis orang kaya mencari orang miskin yang mau menerima zakat dan sedekahnya. Orang yang paling miskin pada saat itu memiliki uang senilai 200 dinar. Dan 1 dinar itu kalau sekarang dikalikan 8 juta. Ya ini 8 juta. Karena satu gram 2 juta kan sekarang. 2 juta ya. 1 gram. Sedangkan dinar itu 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Ya kalikan aja 2 juta kali 4 aja. Berapa juta? 8 juta. Kalau 8 juta kali 200 berapa? 1 miliar 1,6 1,6 miliar gitu. Wah banyak kali. Ya. Itu orang paling miskin di zaman itu. Dan zaman itu buah-buahan berkah melimpah sampai kulit delima bisa dipakai untuk bernaung dari panasnya matahari dan derasnya hujan. Berpayung pakai kulit apa? Delima. Besar apa kecil? Besar. Makanya selama 40 tahun itu kehidupan mereka makmur. Hanya saja kemungkinan besarnya mereka tidak bisa lagi membeli motor apa itu Kawasaki Ninja ZX2 karena udah tidak ada lagi bensin, tidak ada lagi yang bercita-cita beli Lamborghini karena udah pakai kuda. Ya. Begitulah kekayaan melimpah ruah zaman itu. Sebagaimana juga dulu kekayaan melimpah ruah kan zaman dulu. Waktu kekuasaan dikuasai oleh kaum muslimin melimpah ruah. Di akhir zaman juga melimpah ruah. Bayangkan 40 tahun. Antum bayangkan hidup di zaman itu 40 tahun. Dan antum yang paling miskin. Berapa uang tadi? 200 dinar. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa bumi ini apabila manusia semuanya bertakwa maka semua pintu-pintu keberkahan akan dibuka. Dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka akan semakin taat kepada Allah. Mana bukti mereka taat kepada Allah? Itu mereka mengemis mencari orang miskin yang akan menerima apa? Sedekah dan infaknya. Tapi tidak ada yang menerima. Maka sekarang mumpung masih ada orang mau menerima sedekah dan infak, antum segera. Sebelum datang zamannya tidak ada lagi orang yang mau menerima uang antum. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban dari Nabi SAW beritahukan bahwa Nabi Isa itu akan hidup 40 tahun kemudian wafat. Dan kaum muslimin mensolatkan jenazah beliau dan memakamkannya di sisi makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian perkataannya. Perkataan Al-Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan juga yang lainnya. Bahwa Nabi Isa itu berapa lama hidupnya? 40 tahun. 40 tahun itu kemudian beliau wafat. Di mana beliau dimakamkan? Di sisi Rasulullah SAW, di sisi makam Nabi Muhammad SAW. Artinya nanti di tempat itu ada 4 makam. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian
keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Atau sampai di sini ada yang bertanya nggak mengenai poin yang kita bahas tadi? Atau bertanya yang lain sebelum masuk ke Ya'juj dan Ma'juj? Antum ada yang bertanya? Tidak ada, kita langsung nih. Ya'juj dan Ma'juj. Kita membahas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj berdasarkan informasi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini sebagaimana pembahasan sebelumnya. Karena ini urusan gaib, nggak boleh kita beranalogi. Harus berdasarkan apa? Dalil. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh kita bicara. Ya. Karena nanti kita akan menghadapi beberapa pendapat ulama Ahlus Sunnah juga yang berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj ini bahwa mereka sudah keluar. Seperti pendapat yang keliru yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar sekarang. Beliau persangkakan itu adalah kaum Mongol dan orang-orang Cina yang bermata sipit. Karena mereka turun dari lembah-lembah. Dan mungkin kemungkinan beliau berkata demikian adanya tembok Cina itu. Ya. Tapi itu pendapat yang keliru. Pendapat yang keliru. Karena masalah ini masalah gaib, harus dalilnya mantuk. Jelas dalilnya. Disebutkan dalam Al-Quran hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ini yang menjadi dalil sesaat itu. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Sesa'di menafsirkan bahwa mereka sudah turun. Dan ini sekali lagi pendapat yang keliru. Belum keluar mereka, masih di benteng. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, itu hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sungguh kami dalam keadaan lalai tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Ya. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Anbiya 96-97. Di situ disebutkan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, turun dari tempat-tempat yang tinggi. Sudah keluar apa belum? Bagaimana dengan pendapat As-Sa'di tadi? Tentu itu pendapat yang keliru. Summa atba'a sababan. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya dhal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum bainahum radma. Jadi ini cerita tentang Zulkarnain bertemu dengan penduduk desa yang mengeluhkan tentang kerusakan yang dilakukan oleh siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ingin memberikan sesuatu kepada Zulkarnain agar dia membuatkan benteng yang menghalangi siapa?
Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang bisa membuat benteng itu hanya siapa? Zulkarnain, atas bantuan masyarakat tadi. Dan ini cerita dalam Al-Quran. Kita tidak tahu bagaimana cara dia membangunnya. Tapi yang jelas ceritanya benar apa dongeng? Benar. Gimana antum bayangkan, Ya'juj dan Ma'juj itu cepat. Tapi begitu dibikinkan benteng untuknya atau penjara untuknya, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, berapa lama dibuatnya? Dan itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena membuat benteng itu tidak mudah. Apalagi untuk membentengi diri dari kaum yang kuat. Contoh mana di zaman Nabi? Membuat benteng itu tidak mudah. Perang apa? Bentengnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Kalau ke atas jadi nggak bentengnya? Keburu masuk musuh. Karena waktu sepekan itu tidak cukup untuk bangun benteng ke atas. Akhirnya dibuat parit. Paritnya berapa jauh? Jauhnya berapa? 3 kilo. Jauhnya, panjangnya maksudnya. Panjang paritnya berapa? 3 kilo. Dalam 1 pekan. Lebarnya berapa? 7 di satu sisi, 10 di sisi yang lain. Jadi antara 10 dan 7 meter. Dalamnya 5 sampai 7 meter dalam. 5 sampai 7 meter. Ya, kami pernah menggali sumur 10 meter ke dalam itu sebulan lebih ganti-gantian tuh ke dalam, belum lebar, belum panjang, 3 kilo. Segitu sulitnya membuat benteng. Ya'juj dan Ma'juj tentunya kalau dipikirkan secara logika tidak mungkin dia bikin benteng. Tapi tentunya semua atas pertolongan siapa? Allah Azza wa Jalla. Pertolongan Allah. Demikian juga yang terjadi pada perang Khandaq. Tidak mungkin bikin benteng dalam waktu 1 pekan. Ternyata jadi juga Khandaq itu. Ya, demikianlah Zulkarnain membuat benteng itu. Dan inilah cerita yang membuat orang-orang Yahudi mengakui bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi. Inilah cerita yang sampai ke telinga Abu Jahal dan Abu Lahab, Abu Al-Walid bin Mughirah, sehingga mereka semakin hasad kepada Nabi karena cerita Nabi ini dibenarkan oleh Yahudi. Karena waktu itu orang-orang kafir Quraisy mereka ingin membuktikan Muhammad itu bohong. Cara membuktikannya pergi ke Madinah, ke Yathrib. Tanya orang-orang Yahudi di sana, apa yang akan kami tanyakan kepada laki-laki yang mengaku nabi ini sehingga bisa diingkari kenabiannya. Kata Yahudi itu, tanyakan kepada orang ini tentang pemuda yang tidur di dalam gua. Kemudian tanyakan kepadanya tentang pemuda yang berjalan dari timur sampai barat bumi, maksud Zulkarnain. Dan tanyakan pula tentang ruh. Maka dengan gembiranya orang kafir Quraisy itu pulang kembali ke Mekah dan membawa pertanyaan yang tidak mungkin dijawab oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kisi-kisi jawabannya sudah diberitahukan oleh Yahudi. Bahwa pemuda yang tertidur dalam gua itu adalah Ashabul Kahfi. Sedangkan laki-laki yang berjalan keliling dari timur sampai barat bumi itu adalah Zulkarnain yang membuat benteng ini. Maka ketika ditanyakan, Rasulullah pun menjawab dengan ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi. Tinggal satu pertanyaan, apa itu ruh? Dan orang Yahudi itu mengatakan tidak ada yang tahu tentang ruh itu kecuali Allah. Maka Nabi pun menjawab demikian. Ruh itu adalah perkara siapa? Allah. Maka dengan jawaban itu orang kafir Quraisy harusnya beriman, tapi ternyata mereka semakin hasad. Gitu. Ini cerita di antara cerita Nabi SAW. Dan
benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain itu suatu hari nanti akan dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj atas izin Allah. Apa yang dikerjakan Ya'juj dan Ma'juj sekarang? Menggali, melubangi benteng itu. Sebutkan dalam Sahih Muslim dari An-Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhi ila Isa bin Maryam ba'da qatlihi Dajjal anni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tur wa yab'atsu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun fayamurru awwaluhum ala buhairati tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaqulun laqad kana bihadha ma'un fayuhsaru nabiyullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min 100 dinarin li ahadikumul yawm. Sungguhnya Allah mewahyukan kepada Isa putra Maryam sesudah beliau membunuh Dajjal bahwa aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak seorang pun kuat melawan mereka. Maka amankanlah hamba-hambaku ke gunung itu. Dan Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bergerak cepat dari segenap tempat yang tinggi. Rombongan pertama mereka melewati danau Tabariyah. Mereka meminum airnya. Lalu rombongan terakhir melewatinya. Mereka berkata, dulu di sini ada airnya. Nabi Allah Isa dan rekan-rekannya dikepung hingga kepala sapi memiliki milik seorang dari mereka lebih baik daripada 100 dinar milik seorang dari kalian di hari ini. Jadi nanti pun dikepung Nabi Isa. Ya, oleh siapa yang kepung? Ya'juj dan Ma'juj. Banyak apa sedikit Ya'juj dan Ma'juj ini? Mana dalilnya mereka banyak? Danau Tabariyah itu habis diminum oleh mereka airnya. Kelompok pertama lewat, habis Danau Tabariyah. Ini menunjukkan bahwa jumlah mereka itu banyak. Tapi saat dikepung itu, satu kepala sapi itu lebih berharga daripada dinar-dinar yang dimiliki oleh seorang pada zaman kalian ini. Saking waktu itu sulitnya maka makanan waktu dikepung. Ya, setelah keluar dari kepungan itulah Nabi Isa hidup lagi dan makmurlah bumi. Siapa yang membunuh Ya'juj dan Ma'juj? Siapa Allah menggunakan apa dalam mematikannya? Burung juga. Jangan-jangan antum hobi burung murahin. Ulat. Oke. Mati dengan binatang kecil. Semakin kuat musuh, apabila kita itu betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membunuhnya dengan cara yang dianggap remeh oleh manusia. Ya kan? Nabi Musa lemah secara fisik, tapi kuat secara ketakwaan dan akidah bersama Bani Israel. Allah membunuh Firaun dan bala tentara dengan apa? Air. Iya. Demikian juga pasukan bergajah. Ketika tidak ada yang bisa menghalanginya dan Abdul Muttalib tidak juga bisa menghalangi dengan pasukannya, maka Allah membunuhnya dengan cara apa? Dikirim burung. Demikian Ya'juj dan Ma'juj. Secara fisik tidak bisa diperangi. Tetapi secara akidah dan keyakinan, orang Islam pada saat itu memiliki keimanan yang kuat, ketakwaan yang tinggi. Sehingga Allah turunkan apa? Ulat. Mana di zaman Nabi SAW Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan musuh tanpa diperangi oleh Nabi sendiri secara fisik.
ketika Rasulullah SAW udah lemah bersama para sahabat. Perang apa? Perang apa? Perang Badar. Kan perang Badar fisik. Antara kaum muslimin juga perang kan dengan orang kafir. Orang kafir berperang dengan kaum muslimin. Hanya saja diutus malah malaikat. Perang Ahzab atau perang Khandaq, betul. Sudah kali paritkan, logistik kurang, dikepung selama berapa lama? Sebulan. Dan makanan orang kafir masih banyak dan masih lama juga akan dikepung. Dan memang mereka waktu itu menunggu kaum muslimin mati sekarat, mati kelaparan, dikepung. Ya, apa yang diandalkan oleh Nabi pada saat itu? Doa. Antum tahu nggak kondisi kaum muslim waktu itu? Lebih parah daripada takutnya orang kepada virus corona. Virus corona antum masih itu para sahabat jantungnya udah naik ke kerongkongan. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ya, lihat jantung mereka udah naik ke kerongkongan, sesak napas gara-gara apa? Takut. Takutnya adalah setelah ini tidak ada lagi orang Islam yang itu. 10.000 di atas. Quraisy 4.000, Bani Ghatafan dan Bani Al-Asad 6.000. Gabungan 10.000. Di bawah walaupun Bani Nadir sudah diusir ke Khaybar, tapi masih ada Bani Quraidah yang berkhianat dari Yahudi. Di atas mereka mengawasi musuh, hati mereka ke bawah meresahkan anak istri mereka. Kondisi lapar, tidak bisa keluar, dikepung selama 1 bulan. Yang mereka andalkan adalah tetap bertawakal kepada Allah dan bertakwa. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma ya munzilal kitab wa mujriyas sahab, ihzimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, perangilah mereka dan goncangkan mereka. Dengan ketakwaan dan doa itu datang angin dingin yang menghantam logistik orang-orang kafir Quraisy. Kemahnya dibawa oleh angin dan mereka pun pulang dalam keadaan gagal. Karena kalau mereka terus mengepung, logistiknya sudah tidak ada. Berarti sama-sama mati dong. Sama mati sekarang. Maka gara-gara itu Bani Ghatafan pulang, Banu Al-Asad juga pulang, dan Quraisy juga pulang. Bani Quraidah ketakutan karena mereka akan dihabisi oleh Nabi SAW selesai perang Khandaq itu. Maka demikian juga di akhir zaman. Ketika Nabi Isa dikepung, yang bisa diandalkan adalah ketakwaan dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ya'juj dan Ma'juj mati. Ya. Tentang Ya'juj dan Ma'juj, dalam hadis sahih, tempat yang tidak bisa dimasuki Ya'juj dan Ma'juj apa? Mekah dan Madinah. Dan ada dannya. Dan apa? Baitul Maqdis. Ya. Nabi telah mengabarkan dekatnya masa keluarnya mereka dan memperingatkan tentang mereka. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hada. Hari ini bendungan Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini. Ya. Jadi dibolongin terus tuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Menurut Rasulullah juga mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah tidur di rumahnya, kemudian beliau terbangun dalam keadaan wajah beliau memerah, seraya bersabda, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Wailul lil Arab, min syarrin qad iktaraba, futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadha, wa halaqa baina isba'ihi. Celaka bagi orang Arab dari keburukan yang sudah dekat.
Hari ini bendungan Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini. Beliau pun melingkarkan di antara dua jari beliau. Jadi Ya'juj dan Ma'juj sedang membuka apa? Pintu keluar. Ini di antara riwayat yang menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu akan datang. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan dulu karena waktu sudah menunjukkan waktu syuruk dan anak tidak bisa berlama-lama juga. Ada tamu datang jam 1 tadi. Ya. Ini anak jemput tamu dari Senen, pasar Senen, langsung ke sini. Oke, anak juga tidak sangka kalau dia datang jam 1. Dan dia salah beli tiket. Dia kira 1 siang, 1 malam. Dan itu qadarullah masyafa'al. Oke, tadi sudah jemput tapi tidak enak, biarkan dia sendirian di tempat. Ada pertanyaan enggak? Antum mau nanya? Atau anak nanya balik? Atau cukup dulu ya? Ya, barakallahu fikum. Semoga kita dimudahkan untuk bertemu pada pertemuan yang akan datang. Baru sekali enggak ketemu kan? 2 kali. Berarti 2 bulan. Oh iya. Iya, anak pulang safar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.